Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami dalam proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah dengan materi Masuknya Islam ke Indonesia pertemuan kedua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ke materi. Masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara itu dengan cara satu, perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada awal abad ke-7 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Pada masa itu, pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Dari tempat inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Yang kedua, dengan cara sosial atau perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang beragama Islam diminta mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Dengan proses inilah, kelompok mereka makin besar dan menjadikan berkembang dari komunitas kecil menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya, yang ketiga, dengan cara pendidikan dan pengajaran. Penyebaran Islam melalui pendidikan dan pengajaran dilakukan melalui pesantren-pesantren, terutama oleh para kiai. Beberapa pesantren terkenal di antaranya adalah Pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel, Pesantren Sunan Giri yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Selanjutnya, para kiai juga sebagai penasehat raja. Yang keempat, dengan cara tasawuf. Penyebaran Islam di Nusantara yang tidak kalah pentingnya adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memudahkan dalam pengertian dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak didapati dalam cerita babad dan hikayat masyarakat setempat. Di antara tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah satu, Hamzah Pansuri, yang kedua Syamsuddin, yang ketiga Syekh Abdul Somad, dan yang keempat Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Selanjutnya, yang kelima, dengan cara kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam. Misalnya, peninggalan seni. Satu, bangunan. Yang kedua, pahat. Yang ketiga, musik. Yang keempat, sastra. Hasil seni tersebut dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Cirebon, Banten, dan Aceh. Nah, itu adalah gambar salah satu contoh dalam bidang kesenian. Selanjutnya, Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Dari Arab melalui dua jalur. Jalur utara dengan rute Arab atau Mekah dan Madinah, melalui Damaskus, terus ke Baghdad, terus ke Gujarat atau pantai barat India, dilanjut ke Sri Lanka, dan barulah tiba di Indonesia. Sedangkan jalur selatan melalui rute Arab atau Mekah dan Madinah, singgah di Yaman, terus ke Gujarat atau pantai barat India, masuk ke Sri Lanka, baru ke Indonesia.
Islam berkembang di Indonesia merupakan peranan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ini terjadi interaksi antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, kemudian berkembang sehingga berdirilah sebuah kerajaan Islam. Contohnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pasai merupakan pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara, termasuk pedagang Islam dari Persia dan Gujarat. Juga para pedagang dari daerah lainnya, seperti dari Jawa. Maka terjadilah interaksi sehingga Islam berkembang di Pulau Jawa. Nah, perkembangan Islam di Jawa terjadi sangat cepat seiring dengan melemahnya kerajaan Majapahit. Kemudian, komunitas Islam mendirikan kerajaan Demak sehingga perkembangan Islam di Jawa semakin pesat. Selanjutnya, faktor penyebab Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia diantaranya. 1. Syarat untuk masuk Islam sangat mudah dan sederhana, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta. Islam menganggap manusia di hadapan Allah SWT sama, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, upacara dalam keagamaan Islam sangat sederhana, tidak memerlukan biaya besar. Yang keempat, Islam disebarkan melalui jalan damai, yaitu disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Dan yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa teori. Yang pertama, teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat atau India sekitar abad ke-13 Masehi. Ini menurut catatan perjalanan Marco Polo menyatakan bahwa ia menjumpai adanya kerajaan Islam Parlek di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua, beberapa sarjana barat seperti R.R. Karam dan Snokhorange dan Scright lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 berdasarkan sudah adanya beberapa kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Yang kedua, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang asal Persia yang singgah dulu di Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Dan yang ketiga, teori Mekah. Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Demikianlah pertemuan untuk kali ini dengan judul Masuknya Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tapi jangan lupa sebelum ditutup, subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.